dengan NIM 30523034. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu perkenalkan, nama saya Marisa. Di sini saya akan mewawancarai tentang materi komunikasi sosial dan budaya. Nah, menurut Mbak Lisa, apa sih komunikasi verbal itu? Sedikit saya jelaskan mengenai komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan komunikasi yang cara menyampaikannya itu dengan kata-kata maupun dengan tulisan. Contohnya, saat kita bertemu orang di jalan, ya, kita itu menyapa. Nah, itu merupakan bentuk komunikasi verbal, kayak gitu, Mbak Carmila. Kalau komunikasi nonverbal itu gimana sih? Kalau komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menyampaikannya dengan menggunakan bukan kata-kata, melainkan dengan simbol seperti saat kita bertemu dengan orang menggunakan senyuman, kita melambaikan tangan, kayak gitu. Itu termasuk menggunakan komunikasi nonverbal dengan cara kita ekspresi wajah kita itu kelihatan ditampakkan ke mereka, kayak gitu, tidak dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Oh gitu ya. Kalau menurut Mbak Lisa, apa sih teori implisit itu? Teori implicit personality merupakan teori menurut teori itu sebuah asumsi kita. Nah, asumsi kita saat first time melihat orang di depan kita itu kadang kita itu melihat orang seperti orang itu judes, kayak gitu. Nah, di dalam hati kita itu langsung mengasumsikan bahwa orang judes itu ya tidak baik, kayak gitu. Langsung kelihatan tidak baik lah, kayak gitu. Oh gitu. Terus coba Mbak Lisa berikan contoh nih kepada teman-teman semua. Coba Mbak Lisa itu berikan contoh gimana sih pertukaran simbol itu yang dilakukan oleh mahasiswa sekitar UIN. Nah, pertukaran simbol atau bentuk komunikasi yang menggunakan simbol itu sebagai mahasiswa mungkin sering melakukan komunikasi menggunakan simbol-simbol seperti saat kita presentasi, ya. Nah, saat kita presentasi itu kita kadang menggunakan tulisan seperti terus percakapan, kayak gitu. Itu kalau misal menggunakan tulisan dan percakapan itu merupakan simbol verbal. Nah, sedangkan simbol non verbal itu seperti yang sudah saya tadi jelaskan, bahwa non verbal itu tidak menggunakan kata-kata maupun tulisan, melainkan menggunakan ekspresi wajah seperti itu. Nah, saat kita mengajukan pertanyaan itu kita menggunakan kata-kata, menggunakan simbol verbal. Nah, kalau kita menyuruh orang yang bertanya itu mengacungkan jari, itu merupakan komunikasi nonverbal. Oh gitu ya, gitu teman-teman. Nah terus Mbak Lisa tahu nggak teori pemerolehan bahasa itu seperti apa? Di sini saya akan menjelaskan bahasa terlebih dahulu, ya. Untuk bahasa merupakan sistem simbol yang digunakan untuk kita berkomunikasi langsung, kayak gitu. Nah, sedangkan teori pemerolehan bahasa merupakan kita yang mencoba menjelaskan bagaimana manusia itu mempelajari bahasa, kayak gitu. Nah, untuk pemerolehan bahasa itu kita sudah melakukannya sehari-hari saat kita berbicara, saat kita memikir dalam keadaan ingin berbicara, kayak gitu kan, kita harus memilah-milih bahasa yang benar bagaimana, yang bagus bagaimana, kayak gitu. Iya sih, benar juga. Nah terus yang terakhir nih Mbak Lisa, menurut Anda hubungan bahasa dan berpikir itu seperti apa? Saat kita presentasi, kadang ada orang yang tidak percaya diri, ya, bahwa kalau misal berbicara di depan orang banyak itu antara pikiran sama perkataan itu nggak sinkron. Nah, kayak gitu ya, Mbak. Kadang kayak gitu. Nah, itu kita itu harus bisa memperlihatkan kepada seseorang bahwa kita itu tidak sedang bingung. Kita harus bisa memilih apa yang sedang kita pikirkan dengan apa yang kita sampaikan kepada teman-teman dan atau orang-orang sekitarnya, gitu. Jadi antara pikiran dengan
perkataan itu nyambung kayak gitu, tidak meleset. Nah, dan itu pun kita harus ya mencoba berlatih kayak gitu biar biar kita itu percaya diri, biar kita nyambung lah, bisa menyambungkan antara perkataan dan pikiran kita, dan perasaan kita juga ikut serta dalam itu pemikiran penataan bahasa gitu. Oh gitu teman-teman, berarti komunikasi sosial budaya itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Ya udah, gitu aja sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum